buat netizen yang berbudiman, tidak sombong, baik hati, dan rajin menabung untuk cicilan. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Makasih udah mampir ke channel ini. Dan kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Landmine Girls 3. So, film ini tuh menceritakan sebuah cinta segitiga yang terjadi di antara pertemanan. Ya, perselingkuhan gitulah ya. Rungkacu. Tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung aja ke ceritanya. Enjoy. Awal film, kita akan diperlihatkan 3 orang muda-mudi yang akan pergi camping ke sebuah pegunungan. What was it? Like a civil war? Russians invaded other than like really hot girl tennis players. That. What? Dan ini adalah Daniel, Chris, dan satu-satunya wanita ini adalah Alicia. Daniel merupakan tunangan dari si Alicia, namun ternyata si Chris ini tuh mempunyai sebuah hubungan dengan Alicia yang terjalin di belakang Daniel. Terlihat saat Daniel dan Alicia akan tidur dalam satu tenda yang sama, si Chris terlihat sangat cemburu dan sedih. Malam pun berganti pagi. Saat bangun dari tidurnya, Chris terkejut melihat barang-barang Daniel ada yang sedang mengaut-aut. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menghentikan pria itu. Namun ternyata pria itu adalah teman dari Daniel, dan dia bernama Devi. Devi menyuruh mereka bertiga untuk berfoto. Dan Wait, a few steps. It doesn't have to be perfect. Oh, okay, it's good. Okay, ready? Chris ternyata menginjak sebuah ranjau darat. Dengan penuh kepanikan, Devi berkata pada mereka bertiga bahwa dia akan turun ke bawah duluan untuk mencari pertolongan. Karena memang di sana tidak ada sinyal HP. Setelah Devi pergi, di sini Daniel baru mengungkapkan sesuatu bahwa dia dan Devi yang sengaja menaruh bom itu di sana untuk diinjak oleh Chris. Karena Daniel sudah mengetahui tentang perselingkuhan Alicia dan Chris. Dia sangat kecewa, sakit hati, marah, campur aduk lah ya, sama kelakuan calon istri dan teman baiknya itu. Ya, emang bagus sih ya, tapi ya nggak usah pakai bom juga kali. Lanjut. Di sini, Daniel memutuskan Alicia dan juga membatalkan pernikahan mereka yang akan terjadi 2 hari lagi. Dengan hati yang sangat awut-awutan dan juga rungkat, Daniel pergi meninggalkan Alicia dan Chris. Okay. Now's the... Daniel kembali bertemu Devi. Mereka pergi turun dari gunung itu tanpa sedikit pun kasihan dengan Chris dan Alicia. Karena memang faktanya, bom itu tidak akan meledak. Dia hanya ingin memberi pelajaran untuk Alicia dan Chris. Kembali ke pasangan perselingkuhan. Seorang pemburu mendatangi mereka. Alicia dan Chris berusaha memohon agar si pemburu ini dapat menolong mereka, karena si pemburu ini mempunyai sebuah telepon satelit. Namun ternyata, si pemburu ini mempunyai pikiran yang cabul pada Alicia. Chris pun memberikan semua uang dan juga kartu kreditnya pada si pemburu ini agar tidak menggadabah Alicia. Namun, dengan uang itu, si pemburu belum merasa puas. Dia meminta Alicia untuk membuka celana dalamnya. Asa nggak guna ya. Buat apa coba celana dalam wanita? Udah dipakai lagi. Emang ini mah dasarnya otak cabul sih ya. We're doing this. Setelah mendapat cangcut Alicia, si pemburu itu pun langsung menghubungi seorang di telepon splitnya. Namun, sialnya, orang yang dihubungi Alicia tidak bisa berbahasa Inggris. Kembali dengan otak mesumnya, si pemburu meminta Alicia untuk membuka pakaiannya dan dia akan menerjemahkan pada pria di telepon satelit itu. Sergei, утхари, прием. Прием. Come on. Setelah meminta pertolongan, mungkin ya, Alicia langsung membuka bajunya. Namun ternyata, pria di telepon mengatakan bahwa dia harus pergi jauh ke kota dulu untuk mendapatkan pertolongan.
Nggak tahu apa sih yang sebenarnya diomongin Ma, itu mah hanya jawaban dari si pemburu. Karena tidak mau dipermainkan lagi, Alicia pergi kabur dari mereka. Si pemburu pun mengejar Alicia. Tanpa sengaja, dia meninggalkan senjatanya di depan Chris. Alicia, run! 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 Dengan cepat, si Chris mengambil senjatanya. Walaupun Chris memegang senjata, namun dia tidak bisa menembaknya. Karena si pemburu menyandra Alicia dengan pisau. Come on, Chris, shut up. Swear to God, I'm gonna shoot! I swear to God! What you say? No, please. Come on, you asshole. Come on. Get closer! Kemudian si pemburu itu langsung memperkosa Alicia. Di sini, Chris hanya bisa diam dan mendengar jeritan-jeritan dari Alicia yang sedang diperkosa si pemburu bejat itu. It will be nice. You have to decide. Saat Chris melihat dan akan menembak pemburu itu, tiba-tiba anjing si pemburu itu berlari dan menerkam Chris. Sehingga dia terjatuh dan tak sengaja menembakkan senjatanya dan mengenai Alicia. Nah, kan bomnya mah bohongan. Alicia pun meninggal karena tertembak oleh Chris. Beberapa bulan kemudian, Chris mendatangi rumah dari si pemburu itu. Dia berpura-pura menjadi seorang turis yang sedang tersesat dan terpisah dari temannya. Dia meminta izin pada istri si pemburu itu untuk ikut mengecas HP-nya dan akan menelpon teman-temannya setelah HP-nya menyala. Yeah, sure. Oh, great. You have such a beautiful home. Because I guess the lobby is gonna be not for everyone, right? Saat si pemburu datang, dengan cepat Chris menembak kedua kakinya. Dengan begitu, Chris dapat mengendalikan keadaan. Dia berlagak seperti si pemburu memperlakukannya pada saat itu di pegunungan. Jadi, ini tuh rencana si Chris untuk balas dendam. Oh, where are my manners? You know what, lady? Do it. Drink it. Come here. Please, please. Dengan penuh amarah, Chris mengambil cangcut dari si anak pemburu itu dan langsung memasukkan ke mulut pemburu. Your daughter's wearing right here. There we go. Bring him here. Listen to me. Look at her! Look at her! Crawl. Open. There we go. Oh, bite down on him. Yeah. You take. That's fine. Chris menceritakan semua perbuatan dari si pemburu terhadap dia dan Alicia di hadapan istri dan juga anaknya. There's a girl. I was in love with her. No. In fact, she was in incredible pain. Di sini, si pemburu hanya bisa melihat semuanya tanpa bisa melawan. Sama seperti apa yang Chris rasakan dulu. Don't cry. Oh, she's so fun. Okay, now, it's a very simple game, but it's... And you win when you don't have anything else to take off, okay? Yeah, there we go. Now I'm gonna count to 3, and if you don't undress, I'm gonna pull the trigger. Saat anak si pemburu itu membuka bajunya, Chris langsung menembak kepalanya. Ya, langsung meninggal di tempat saya pasti itu. Hurry up! She's undressing. Girl, 3. Namun terlihat Chris sangat menyesal dengan semua kekacauan ini. Karena semua ini gak bakalan juga membuat Alicia bisa kembali hidup. Diakhiri dengan wajah sedih Chris, film pun selesai.